Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama Ibu Amanda Rida Lukman Saputri, biasanya dipanggil Ibu Amanda. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama, Mbak Charlie. Hadir, Bu. Mbak Okta. Hadir, Bu. Mbak Novia. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Iya, Bu. Materi yang akan dipelajari pada pagi hari ini, tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Nah, siapa yang pernah mengikuti lomba 17-an? Saya pernah, Bu. Saya juga, Bu. Saya, Bu. Wah, pasti senang ya bisa ikut serta dalam lomba 17-an. Untuk lebih semangat, Ibu sudah mengirimkan lagu 17 Agustus melalui grup WhatsApp yang bisa dinyanyikan dengan teman dan orang tua kalian di rumah ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan bertanya, tanggal 17 Agustus diperingati hari apa ya anak-anak? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Apa Mbak Charlie? Hari kemerdekaan, Bu. Ya, benar. Tanggal 17 Agustus diperingati Hari Kemerdekaan yang bertepatan dengan proklamasi yang mengumumkan bahwa Indonesia terbebas dari penjajahan. Apa itu proklamasi? Proklamasi berasal dari proklamatio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan kurang lebih 350 tahun dan membuat rakyatnya menderita. Setelah bangsa Indonesia merdeka, kita perlu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Contohnya seperti apa ya anak-anak? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang di sini yang tahu? Saya, Bu. Ya, Mbak Okta. Silakan. Tidak tawuran, Bu. Ya, benar. Contohnya dalam lingkungan masyarakat itu ikut bergotong royong, lalu ikut menjaga keamanan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Lalu dalam lingkungan sekolah kita mentaati tata tertib sekolah, hidup rukun sesama warga sekolah. Dalam lingkungan keluarga, setiap anggota keluarga menjalankan tugasnya dengan tertib. Setiap anggota keluarga berusaha menjaga nama baik keluarga. Yang ketiga, setiap anggota keluarga menjaga kerukunan hidup. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia? Ada yang tahu? Ada yang tahu?
Saya, Bu. Ya, Mbak Okta lagi. Belajar dengan giat. Ya, benar, Mbak Okta. Seperti rajin beribadah yang khusyuk, terus belajar dengan giat, mengikuti upacara kemerdekaan dengan hikmat, mematuhi aturan yang berlaku. Selanjutnya, upaya mengembangkan kehidupan masyarakat itu seperti apa ya? Ada yang tahu? Mbak Belum, Charlie? Bu. Ya. Saya belum tahu. Oh, saya belum tahu. Jadi, upaya mengembangkan kehidupan masyarakat sejahtera itu mengembangkan sikap toleransi antar warga. Yang kedua, mewujudkan pemerataan pembangunan. Yang ketiga, taat pembayaran pajak. Yang selanjutnya, memperbanyak lapangan pekerjaan dan memperbaiki fasilitas umum. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bu Okta. Kepada Bu Okta, saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Amanda. Nah, adik-adik, silakan kalian cermati dan perhatikan teks yang Ibu bacakan ya. Baik, Bu. Ya, jadi judul teksnya adalah Makna Proklamasi bagi Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamation dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh masyarakat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan, karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Dengan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan dan sama dan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lainnya yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna lain, di antaranya A. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. B. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. D. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih, dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Nah, anak-anak, setelah memperhatikan teks tadi, menurut kalian teks tersebut termasuk teks fiksi atau teks non-fiksi? Ayo, siapa yang tahu? Teks fiksi, Bu. Kenapa teks fiksi, Charlie? Karena merupakan cerita yang sudah pernah terjadi, Bu. Cerita kemerdekaan. Ya, benar sekali, Charlie. 100. Jadi, teks yang berjudul Makna Proklamasi bagi Indonesia adalah termasuk teks non-fiksi.
Karena di dalam teks non-fiksi merupakan sebuah karangan atau tulisan yang bersifat informatif. Artinya, dari teks tersebut, kita dapat memperoleh informasi-informasi. Contohnya, Proklamasi Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian, penulisnya mempunyai tanggung jawab atas kebenaran dari peristiwa, orang, informasi yang disampaikan, dan membutuhkan penelitian yang ketat berdasarkan informasi. Data yang akurat dan kebenaran atau fakta suatu peristiwa atau permasalahan mengenai hal yang akan ditulis, serta bahasa yang digunakan dalam ceritanya juga harus logis dan dapat diterima nalar pembaca. Bahasa yang dipakai formal, bukan informal. Contoh lain dari teks non-fiksi yaitu seperti laporan, ensiklopedia, artikel, berita, tulisan sejarah, karya ilmiah, kamus, skripsi, dan biografi. Sedangkan teks fiksi adalah teks yang menceritakan kisah atau cerita berdasarkan hayalan atau imajinasi. Artinya cerita itu tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Contohnya seperti dongeng, cerpen, novel, dan roman. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri teks non-fiksi. Ciri-ciri teks non-fiksi yaitu ada 5. Pertama, ditulis dalam bahasa formal, resmi, dan baku, menggunakan bahasa denotatif, artinya memiliki makna sebenarnya, disusun berdasarkan fakta, artinya tidak mengarang ya. Kemudian ditulis secara urut dan merupakan temuan baru atau penyempurna temuan lama. Nah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ibu Novia. Kepada Ibu Novia, saya silakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Bu Okta. Cara mengidentifikasi teks non-fiksi yaitu 1. Membaca teks dengan seksama dan memahami makna setiap kalimat pada teks. Yang kedua, mencari kalimat utama. Yang ketiga, menentukan ide pokok atau gagasan pokok dari teks. Yang keempat, kita bisa menggunakan kata tanya apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu informasi yang penting. Nah, tujuan dari mengidentifikasi teks non-fiksi yaitu untuk menemukan informasi penting dalam teks, ya teman-teman. Nah, ada lagi nih, langkah-langkah membuat teks non-fiksi, yaitu 1. Menentukan tema, yang kedua merumuskan tujuan, yang ketiga mengumpulkan dan menganalisis data, yang keempat menyusun kerangka karangan, yang kelima menyusun paragraf. Nah, untuk lebih lanjut bisa simak videonya ya anak-anak. Baik, Bu. Nah, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Cherly. Ibu Cherly, saya persilahkan. Baik, anak-anakku sekalian, setelah membaca teks di atas dan kalian memahami apa itu teks fiksi dan teks non-fiksi, apakah ada kaitannya proklamasi dengan hak dan kewajiban sebagai masyarakat? Siapa yang tahu? Ada tidak ya? Saya, Bu. Apa? Ayo. Kewajibannya mengisi kemerdekaan, Bu. Ya, benar sekali. Apakah kalian tahu bahwa hak dan kewajiban itu berbeda?
Ada yang pernah dengar sebelumnya hak dan kewajiban tidak? Pernah, Bu. Di mana kamu dengarnya? Apa? Di televisi. Iya, hak itu merupakan hak yang melekat pada diri seseorang sejak dia lahir. Dan kewajiban itu kewajiban misalnya sebagai kita warga masyarakat Indonesia ataupun di lingkungan kita di sekitar rumah setempat. Kemudian ada bentuk hak warga ataupun hak kita sebagai warga negara. Hak warga adalah misalnya ada warga yang mau minta tolong. Apakah perlu kita tolong atau tidak ya? Kira-kira? Misalnya ada yang Perlu, Bu. membutuhkan, perlu, ya tentu sekali perlu. Soalnya kan kita hidup bertetangga atau hidup sosial, membutuhkan manusia lain. Maka kita harus juga membantu orang lain. Kemudian kalian bisa melihat slide di media pembelajar ini mengenai bentuk hak warga di masyarakat ataupun kewajiban di masyarakat. Nah, misalnya ada salah satu contoh. Pada saat kita membuang sampah sembarangan, itu yang kita langgar hak atau kewajiban ya? Kira-kira siapa yang tahu? Kewajiban, Bu. Kenapa kewajiban? Karena kita kan wajib menjaga kebersihan, Bu. Iya, benar sekali. Karena kewajiban kita misalnya membuang sampah pada tempatnya, menolong orang yang kesusahan atau orang yang sedang membutuhkan kita. Dan hak kita itu mendapat makanan, mendapat tempat tinggal, mendapat pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan contoh-contoh hak yang ada di lingkungan masyarakat dan kewajiban di lingkungan masyarakat yang harus kita lakukan ya. Baik, Bu. Kemudian, slide untuk selanjutnya. Nah, ini dampak yang terjadi apabila kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Dan yang paling utama yang akan kita dapatkan itu adalah sanksi sosial. Misalnya kita membuang sampah sembarangan di depan rumah orang lain. Nah, kemudian kewajiban kita kan membuang sampah pada tempatnya. Nah, orang rumah tersebut pasti akan marah. Kemudian kalian akan dikucilkan dari warga setempat tersebut karena kalian tidak melaksanakan kewajiban kalian sebagaimana mungkin. Selanjutnya, nah ini merupakan kaitan proklamasi dengan makna persatuan dan kesatuan Indonesia. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah. Kandungan arti persatuan dan kesatuan adalah bersatu macam-macamnya corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, kalian tahu tidak bahwa pada saat masa penjajahan sehingga Indonesia bisa mengusir penjajahan tersebut, apakah karena mereka bersatu atau mereka memiliki perlawanan yang berbeda-beda? Berat, Bu. Iya, benar. Nah, karena mereka bersatu, maka mereka dapat mengusir penjajah yang ada di Indonesia pada saat itu. Pasti kalian pernah melakukan pekerjaan secara kelompok. Nah, pekerjaan secara kelompok apabila dikerjakan bersama-sama, pasti hasilnya akan cepat selesai. Benar atau tidak? Benar, Bu. Nah,
Yang kemudian yaitu yang terakhir pada pertemuan kali ini adalah cara menanamkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang utama dan paling utama yaitu mencintai atau menciptakan, membangun komitmen yang bersatu untuk saling menghargai, rela berkorban dan bekerja sama. Memahami dan mengaplikasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap bidang kehidupan. Dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Memahami arti makna Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menghormati perbedaan yang ada pada setiap perbedaan agama, ras, suku, ataupun budaya yang ada di Indonesia. Karena kan kita tahu bahwa Indonesia memiliki bermacam agama, bermacam ras, suku, bangsa, dan budaya yang ada di Indonesia. Dan ini yang terjadi apabila kalian mempererat rasa persatuan dan terhadap kehidupan bangsa dan bernegara. Terhindar dari permusuhan, kehidupan menjadi damai, hidup menjadi lebih rukun dan tentram, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Nah, apakah dari materi ini ada yang belum kalian pahami dari awal tadi? Dari yang pertama, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Tidak, Bu. Apakah semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, karena hari ini pembelajaran 1, maka untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar pada materi pembelajaran 2 ya. Sebelum materi, sebaiknya kalian memahami terlebih dahulu, baca-baca terlebih dahulu ketika kalian memiliki waktu senggang atau tidak memiliki tugas pekerjaan rumah ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Apabila tidak ada yang ingin dipertanyakan, mari kita bertepuk tangan untuk hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu mau minta salah satu siswa, Amanda, apakah bisa memimpin doa? Bisa, Bu. Oke. Mari teman-teman kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih anak-anakku sekalian untuk pertemuan dan partisipasi hari ini. Karena COVID masih ada, jangan lupa jaga kesehatan, pola kesehatan yang teratur, tidur yang teratur, terus menjaga imun tubuh, dan tetap bersocial distancing. Baik, Ibu. Baik, untuk hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu.